kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, apakah berupa keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu, berjumpa, berkumpul, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat mencari ridha Allah SWT, Allah bukan pintu hidayahnya kepada kita semua, hingga kita disatukan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan, menantikan saatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, seminggu yang lalu ada pengumuman bahwa ada kenaikan BBM. Tentunya dengan kenaikan BBM ini banyak sekali dampaknya. Setidaknya kita bisa mengalami dampak daripada kenaikan BBM. Di antaranya adalah jangan pergi kalau tidak perlu pergi, jangan membeli kalau tidak perlu membeli, dan jangan makan kalau tidak perlu makan, dan jangan apa saja yang penting jangan melihat kalau tidak perlu dilihat, dan jangan mendengar kalau tidak perlu didengar. Maka dari itu ketika kita yaitu mencari dampak daripada kenaikan BBM ini, maka kita sebagai masyarakat hanya pasrah pada Allah SWT. Karena itu semua adalah suatu kebijakan yang datangnya dari atasan. Kita serahkan pada wakil-wakil rakyat kita yang berada di singgah sana, dan kita sebagai rakyat hanya menerima putusan dari pemerintah ini. Untuk itu ketika banyak orang berlomba-lomba mengadakan yaitu persaingan bisnis perdagangan, tentunya banyak sekali orang-orang yang mengalami suatu kerugian. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Fajr ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma yunfiqun hirawaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semuanya orang-orang yang membaca Alkitab, Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka menghadap suatu perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Dari ayat di atas setidaknya kita bisa mengambil 3 pelajaran, bahwa ada 3 pelajaran kalau kita ingin mengharapkan suatu perniagaan, suatu bisnis, suatu perdagangan yang tidak akan mengalami suatu kerugian. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa betapa banyak sekali orang yang suka membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.230 ayat, dan 1.027.000 huruf ini. Kalau kita baca, alangkah banyak pahala ini. Tapi sayang sekali ketika Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, banyak sekali orang yang menjauh dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran dilupakan. Al-Quran hanya sebagai pajangan di almari, tidak pernah dibaca. Bagaimana kita bisa dapat dari Al-Quran kalau kita tidak pernah membacanya, kita tidak pernah menyentuhnya, kita hanya kalau diundang untuk kondangan? Bagaimana ini? Maka dari itu berbahagialah bagi mereka yang senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran. Berbahagia bagi mereka yang hidupnya senantiasa sebelum 40 hari menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Hukumnya makruh ketika diberi waktu 40 hari kita belum bisa mengenal Al-Quran.
Untuk itu mari kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena apa? Kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam Al-Quran adalah satu, mengimani, kemudian membacanya, memahami, kemudian mengamalkan, mendakwahkan, dan menghafalkan. Untuk itu mari kita laksanakan tahap demi tahap mana yang kita mampu. Maka dari itu sebagai manusia, kalau kita belum mampu membaca Al-Quran adalah sesuatu kerugian yang sangat nyata. Untuk itu masih ada waktu untuk bisa belajar Al-Quran, belajar membaca. Dan ternyata apa? Orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, punya wewenang, punya kekayaan, bukan. Ternyata apa? Orang yang baik di antara kita adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Untuk itu malah kita termasuk orang yang terbaik, orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengajarkan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun pernyataan yang kedua yang tidak akan mengalami kerugian adalah kita disuruh untuk yaitu mendirikan sholat. Berulang kali saya mencoba untuk memahami apa itu pengertian mendirikan sholat. Ternyata beda. Menjalankan sholat dengan mendirikan sholat adalah beda sekali. Kalau menjalankan sholat, kalau melakukan sholat, kalau mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, setelah itu sudah. Tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dan secara apa kita sholat. Yang penting kita ada sholat. Dan sholat ada hanya sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 3, Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Untuk itu mari kita ajar diri kita untuk senantiasa apa? Mendirikan sholat. Dan yang dimana mendirikan sholat adalah senantiasa perhatikan waktu sholat, kapan saya harus sholat. Dan ternyata kalau kita memperhatikan sholat, ternyata sholat di waktu adalah merupakan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ibnu Mas'ud ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang diterima Allah? Jawabnya apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Yaitu jihad fisabilillah. Hingga kalau kita senantiasa yaitu dengan saja yaitu salat waktu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Menurut Utsman bin Affan, salah satu keutamaan salat waktu adalah apa? Diberi kesehatan yang prima, dijaga hartanya, dimudahkan di dalam segala urusan. Gimana kalau kita senantiasa melakukan salat waktu, insya Allah kita akan mengalami suatu kemudahan apabila menghadapi suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah dengan mendirikan sholat adalah senantiasa dilaksanakan adalah secara berjamaah. Nah inilah perdagangan ini. Mengapa berjamaah? Karena dengan berjamaah pahalanya adalah 27 derajat. Banyak sekali yang mengabaikan sholat jamaah. Karena apa? Belum tahu, belum mendapat hidayah untuk sholat berjamaah. Mengapa orang-orang tidak mudah untuk hidayah? Setidaknya ada 3. Mengapa orang-orang kok tidak mau berjamaah? Ternyata ada 3 hal. 1, berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik. Yang kedua adalah ingin mempertahankan tradisi nenek moyang kita. Dan yang ketiga adalah takut dibully, takut diolok-olok, takut diejek. Untuk kemari dengan melaksanakan berjamaah, insya Allah bahwa kita akan meningkat 27 derajat. Dan yang dengan berjamaah 27 derajat bukan sekedar berjamaah, tapi apa? Bisa takbir bersama imam. Sehingga ketika kita terlambat termasuk adalah makmum makbul. Untuk itu mari ajak diri kita untuk senantiasa yaitu sholat berjamaah. Dan yang lebih lagi adalah ada di masjid. Karena apa? Kita belum dikatakan yang beriman kalau belum memakmurkan masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajida wa man amana billah." Sungguhnya orang yang berbuat adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berikan sholat. Untuk mana kalau kita sudah terbiasa
sholat berjamaah di masjid, insya Allah kalau tidak ke masjid ada yang kurang dalam hidup ini. Dan tidak ada jaminan orang yang rumah dekat masjid mau ke masjid, bukan. Tapi orang yang mau ke masjid adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa besok di hari akhirat, dari kiamat Allah akan memberikan pilihan kepada 7 golongan. Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang menyia-nyiakan sholat. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun perniagaan yang ketiga yang tidak akan mengalami kerugian adalah berinfak, baik itu secara diam-diam atau secara terang-terangan. Kita tahu bahwa salah satu ciri orang yang adalah ketika dia infak secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Alladzina yunfikuna bisyara'i wad-dhara'i wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang mau berinfak tatkala sambil lapang dan menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Untuk itu ketika kita diberi keluhan harta, mari kita infakkan. Karena apa yang kita infakkan kepada mereka, insya Allah harta kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan orang yang beriman dengan Allah adalah seperti menanam 1 biji padi, menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai berisi yaitu 100. Ya, kalau kita sedekahnya yang 1000, maka di sini Allah akan menjadi 700.000. Untuk itu mari kita manfaatkan, kita ajak dia untuk senantiasa bersedekah. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, diganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, diganti dengan awet muda. Itulah 3 harta perniagaan. Manakala kita mau dan mampu untuk melaksanakan, insya Allah kita tidak akan mengalami kerugian. Dan manakala kita misalkan satu persatu kita dakwahkan, kita amalkan, niscaya kita akan diberi kemudahan oleh Allah Taala dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.